Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuril Hatul Putri dari kelas AKM 1 dengan NIM 14245533. Di sini saya akan menjelaskan reproduksi pria bagian dalam dan bagian luar dan reproduksi wanita bagian dalam dan bagian luar. Baik, langsung saja ke videonya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan organ reproduksi pada wanita. Yang pertama bagian luar, yaitu ada mons pubis. Mons pubis yaitu bagian yang menonjol yang berfungsi untuk melindungi genitalial dari kotoran. Yang di bawahnya ada labia mayora, yang itu berasal dari mons pubis. Labia mayora berfungsi untuk menutupi organ genetika dalam mengeluarkan cairan pelumas. Yang selanjutnya ada labia minora. Labia minora itu berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretra. Yang selanjutnya ada klitoris. Klitoris yaitu jaringan erektil yang seperti penis laki-laki yang berfungsi untuk melindungi organ genetika di dalamnya. Yang di bawahnya ada urethral opening, yaitu sebagai tempat keluarnya kencing. Yang di bawahnya adalah vagina, yaitu penghubung antara reproduksi bagian dalam dan bagian luar. Vestibule yaitu bagian bibir kecil yang di bagian atasnya pembatas dengan idiotoris. Yang terakhir ada anus, yaitu sebagai tempat berakhirnya pencernaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada ovarium. Ovarium yaitu kelenjar di kiri dan kanan yang berfungsi sebagai penyimpan ovum sebelum matang atau oosit primer. Ada tuba fallopi. Tuba fallopi atau saluran telur yaitu yang berfungsi untuk menangkap ovum yang dilepaskan. Yang di bawahnya adalah ovarium ligamen, yaitu ikatan yang mengikat ovarium. Cervical canal yaitu saluran yang berada di dalam serviks yang menghubungkan rahim dengan vagina. Yang di bawahnya ada serviks. Serviks bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Selanjutnya bagian bawah yaitu vagina, saluran yang menghubungkan uterus dengan vulva. Yang di atasnya ada perimetrium, meliputi dinding bagian luar. Yang di atasnya ada myometrium, yaitu bagian tengah, lapisan yang menebal, yang paling tebal. Terus di atasnya ada endometrium, yaitu lapisan yang terdalam yang akan menebal persiapan jika terjadinya pembuahan. Selanjutnya ada fundiae, yaitu struktur rambut yang terdapat di dalam sel khusus. Yang sampingnya ada uterus, yaitu struktur otot yang terkuat. Yang di sampingnya ada uterin fundus, yaitu bagian atas rahim di atas saluran serviks. Nah, oke guys, kan tadi udah tuh yang sistem reproduksi perempuan di bagian dalam dan bagian luar. Terus yang selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada pria di bagian dalam dan bagian luar. Selamat menonton. Sistem reproduksi pria ada dua, yaitu bagian eksternal dan bagian internal. Bagian eksternalnya ada penis dan scrotum. Bagian internalnya yaitu ada testis. Yang kedua ada ductus yang berisi epididymis, vas deferens, dan saluran ejakulasi. Yang ketiga ada kelenjar aksesoris yang berisi fascicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada pria bagian luar. Yang pertama adalah kandung kemih, yaitu untuk menampung cairan urin. Yang kedua ada kelenjar prostat, yaitu mengeluarkan sumber nutrisi dan sebagai pelindung sperma. Di bagian bawahnya ada uretra, yaitu sebagai saluran untuk keluarnya
air kemih, yang di bawahnya ada vas deferens, yaitu sebagai tempat keluarnya sperma dari epididymit. Di bawahnya ada testis, yaitu sebagai penghasil sperma dan endokrin. Di bawahnya lagi ada skortum, yaitu lipatan tubuh yang mempertahankan suhu testis 2 derajat Celcius. Selanjutnya ada kepala penis, yaitu saluran yang mendukung fungsi penis, yaitu sebagai tempat keluarnya air mani dan urin. Di bagian bawahnya lagi ada lubang penis, yaitu tempat keluarnya urin dan sperma. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan organ reproduksi pria bagian dalam. Yang pertama, ada vas deferens, berfungsi sebagai saluran tempat keluarnya sperma dari epididymis menuju vesikula seminalis. Yang di bawahnya lagi ada kelenjar prostat, yaitu kelenjar yang mengekresikan cairan alkali yang encer seperti susu yang mengandung asam sitrat. Di bawahnya lagi ada kelenjar Kolper, yaitu fungsi utamanya untuk menghasilkan cairan yang bening dan berlendir yang dikeluarkan sebelum ejakulasi. Yang di bawahnya ada epididymis, yaitu sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Yang di bawahnya lagi ada testis, yaitu memiliki 2 fungsi sebagai penghasil sperma dan juga merupakan organ endokrin. Ada kandung kemih. Kandung kemih fungsi utamanya sebagai organ penyimpan urin yang diproduksi oleh ginjal sebelum dikeluarkan oleh tubuh. Yang di bawahnya ada vesikula seminalis, merupakan kelenjar yang panjangnya 5-10 cm yang merupakan kantong seperti huruf S berbelok-belok. Yang di bawahnya ada uretra, berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya ada jaringan erektil, yaitu berfungsi untuk memungkinkan terjadinya ereksi dengan cara mengisi darah yang berperan penting dalam aktivitas seksual. Yang di bawahnya glans penis, berfungsi sebagai stimulasi seksual, ejakulasi, dan pengeluar urin. Nah guys, itu tadi penjelasan dari sistem reproduksi pria bagian dalam dan bagian luar, dan juga sistem reproduksi wanita bagian dalam dan bagian luar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.